Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu, perwakilan dari kelompok 9, akan menjelaskan tugas besar PIBD dengan topik performance review karyawan yang memiliki deskripsi, yaitu PT Telkom memiliki beberapa SBU. Sebagai perusahaan holding, PT Telkom ini memiliki kebijakan untuk mengadakan performance review secara berkala. Performance review ini berguna untuk memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai tingkat kesehatan kerja dan juga produktivitas seluruh anggota tim. Dengan ketentuan yaitu yang pertama, PT Telkom memiliki lebih dari 10 SBU. SBU ini adalah bagian dari sebuah organisasi yang beroperasi secara independen, memiliki misi, visi, dan juga tujuannya sendiri, serta memiliki fokus pada pasar atau produk tertentu. Ketentuan yang kedua yaitu setiap SBU memiliki struktur dan proses manajemennya sendiri. Dengan kata lain, SBU juga memiliki divisi atau bidang. Satu SBU dapat memiliki lebih dari satu divisi atau bidang. Seperti yang kami gambarkan di sini, satu SBU memiliki satu hingga lebih divisi bidang. SBU sendiri memiliki atribut yaitu ID SBU-nya, nama SBU, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk divisi sendiri memiliki atribut ID divisi, ID SBU, dan juga nama divisi. Divisi ini memiliki karyawan. Di ketentuan yang ketiga, setiap karyawan hanya boleh bekerja di satu divisi atau bidang pada suatu SBU di satu waktu, sehingga satu divisi memiliki satu hingga banyak karyawan, sedangkan karyawan hanya boleh bekerja di satu divisi atau di satu bidang pada suatu SBU di satu waktu. Namun, karyawan juga dapat dimutasi baik ke divisi lain berdasarkan hasil performance review mereka. Nah, ketentuan yang keempat yaitu performance review dilakukan oleh atasan langsung dari seorang karyawan. Sehingga karyawan mengikuti performance review yang telah dilakukan oleh atasan mereka. Karyawan sendiri memiliki atribut yaitu ID karyawan, ID divisi, nama, tanggal lahir, nomor telepon, email, dan juga tanggal masuk dan posisi. Karyawan mengikuti performance review. Performance review ini memiliki atribut yaitu ID review, tanggal review, dan juga ID karyawan. Selanjutnya, performance review ini menghasilkan hasil review, dan performance review ini dilakukan secara berkala antara 3 hingga 6 bulan sekali. Dan juga setiap karyawan memiliki target level atau skor suatu kompetensi tertentu yang dibebankan kepada masing-masing individu di sini, sehingga karyawan memiliki 0 hingga banyak target kompetensi yang dibebankan ke masing-masing karyawan. Dengan target kompetensi, atributnya yaitu ID target, ID kompetensi, ID karyawan, periode, dan juga target skor. Satu kompetensi yang sama bisa ditargetkan ke lebih dari satu orang karyawan, tergantung potensi dan juga tergantung posisi dan bidang pekerjaan masing-masing. Setiap proses review perlu dicatat beberapa skor level yang dicapai oleh karyawan dan evidence dari pengakuan pencapaian tersebut. Selanjutnya, data kompetensi ini memiliki kode, nama, jenis, dan deskripsi kompetensi. Jenis kompetensi juga ada dua, yaitu soft kompetensi dan juga hard kompetensi, di mana hard kompetensi dan soft kompetensi merupakan subtype dari kompetensi. Soft kompetensi merupakan kemampuan umum yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan, sedangkan hard kompetensi adalah kompetensi yang
dimiliki oleh karyawan dengan dilihatnya dari posisi dan juga bidang pekerjaannya saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 9. Maaf dan terima kasih.